Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan Fauzi Mu'ana dengan NPM 21100101129 dari kelas 1A Pagi Banjarbaru. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah organisasi dan arsitektur komputer yang diampu oleh Bapak Rasidan MKOM. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen pada motherboard. Komponen pada motherboard yang pertama adalah soket prosesor atau CPU soket, kedua soket attach power, ketiga CPU fan connection, 4 slot RAM atau memory slot, kelima port IDE, keenam soket attach power, ketujuh port SATA, 8 front panel, 9 slot PCI Express, 10 slot PCI, 11 slot AGP, 12 CMOS baterai, 13 NOT bridge, ke-14 adalah short bridge, dan 15 back panel pada motherboard. Untuk peletakannya bisa dilihat pada di gambar. Lanjut kita akan ke komponen yang pertama, yaitu soket prosesor atau CPU soket. Soket prosesor atau CPU soket adalah tempat terpasangnya prosesor atau CPU, Central Processing Unit, yang sering disebut otak dari komputer. Berikut adalah jenis-jenis soket prosesor beserta prosesor yang cocok. Pertama adalah slot 1 atau SC242, dan beberapa prosesor yang cocok dengan soket ini diantaranya Intel Pentium 2, Intel Pentium 3 seperti di gambar, dan juga Intel Celeron. Kedua, soket 423, dan prosesor yang cocok dengan soket ini adalah Intel Pentium 4. Ketiga, soket LGA 775, dan prosesor yang cocok dengan soket ini diantaranya adalah Intel Pentium 4 juga seperti di gambar, dan yang lainnya seperti Intel Celeron Dual Core dan Intel Xeon. Keempat adalah soket 462, dan beberapa prosesor yang cocok dengan soket ini diantaranya adalah AMD Athlon XP dan AMD Athlon MP. Kelima, soket 754, dan prosesor yang cocok dengan soket ini adalah AMD Athlon 64. Lanjut ke komponen selanjutnya, yaitu soket attach power 4/8. Komponen motherboard ini berfungsi menyalurkan daya pada prosesor penggunaan 4/8 pin tergantung dari jenis motherboardnya sendiri, dan daya yang dibutuhkan prosesor 4 pin adalah 95 watt dan 8 pin adalah 125 watt. Lanjut ke komponen selanjutnya, yaitu CPU fan connection. Pada komponen satu ini berperan menghidupkan kipas pendingin pada prosesor. Lanjut, yaitu slot RAM atau memory slot, yaitu tempat menempatkan RAM atau memasang RAM. Untuk jenisnya terdapat DDR1, DDR2, slot RAM DDR3, dan kapasitasnya pun berbeda-beda, ada yang 8 GB, 16 GB, 32 GB, dan tergantung dari motherboard itu sendiri. Lanjut ke komponen selanjutnya, yaitu port IDE. Port IDE disebut juga konektor IDE atau konektor PATA. IDE adalah kependekan dari Integrated Device Electronic yang mendukung perangkat IDE seperti hard disk dan CD atau DVD drive. Port ini merupakan antarmuka media penyimpanan sebelum generasi SATA. Lanjut lagi, 6 soket attach power berfungsi untuk menghubungkan konektor power, yaitu menyalurkan listrik dari power supply ke seluruh bagian pada motherboard. Lanjut, ketujuh adalah port SATA. SATA kependekan dari Serial Advanced Technology Attachment. Fungsinya sama dengan port IDE, yaitu sebagai port data dari hard disk dan DVD drive. Ini merupakan model konektor terbaru dengan ciri-ciri kabel datanya lebih kecil serta ramping. Lanjut ke-8, yaitu front panel. Front panel merupakan konektor-konektor yang disambungkan pada tombol-tombol pada casing seperti tombol power, tombol restart, lampu power, serta lampu hard disk. Lanjut, yaitu 9 slot PCI Express. Slot PCI Express merupakan komponen yang berperan sebagai port untuk menghubungkan antar komponen tertentu pada motherboard. Salah satunya adalah VGA. Lanjut lagi, 10 slot PCI. Slot PCI merupakan slot tambahan atau slot eksternal pada motherboard seperti LAN card, sound card, dan TV tuner. Lanjut adalah 11, yaitu slot AGP.
Slot AGP atau Accelerated Graphic Port digunakan untuk meletakkan atau memasang VGA card atau kartu grafis berjenis AGP. Lanjut yaitu CMOS baterai. CMOS baterai berfungsi untuk mempertahankan memori dari chip CMOS yang berisi hal-hal seperti waktu, tanggal, jenis perangkat keras, dan juga pengaturan lainnya khusus untuk komputer. Selanjutnya yaitu node bridge, sebutan bagi komponen utama yang mengatur lalu lintas data di antara prosesor dengan sistem memori dan juga merupakan saluran utama bagi motherboard. Selanjutnya yaitu short bridge. Short bridge merupakan sebutan untuk komponen pembantu node bridge. Dan yang terakhir yaitu back panel motherboard, merupakan kumpulan port yang biasanya diletakkan di belakang pada motherboard. Kita akan bahas satu-satu untuk portnya. Untuk port yang pertama yaitu port PS2. Port PS2 mouse untuk yang hijau yaitu untuk menghubungkan mouse, dan port PS2 keyboard untuk yang ungu yaitu untuk memasang keyboard. Lanjut yaitu port USB. Port USB yaitu antarmuka dengan peripheral atau peralatan eksternal generasi baru, menggantikan port paralel dan juga port serial. Selanjutnya yaitu port paralel. Port paralel yaitu untuk memasang peripheral dengan kecepatan rendah dengan lebar data 8 bit, biasanya dipakai untuk memasang printer sebelum generasi USB. Selanjutnya yaitu port VGA. Port VGA yaitu port yang sangat penting fungsinya, yaitu untuk menampilkan gambar dari CPU menuju layar monitor kita. Port ini biasanya berwarna biru. Selanjutnya yaitu port LAN atau RJ45. Biasanya port ini digunakan untuk menghubungkan kabel jaringan atau adapter nirkabel. Baiklah, yang terakhir yaitu port audio. Port audio yaitu untuk menghubungkan komputer dengan sistem audio seperti mikrofon, speaker, line in, dan line out. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.